pacaran itu bukan buat coba-coba. Tapi kalau mau pengen tahu yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana, bertemanlah seluas-luasnya. Harus sama-sama seiman, percaya kepada Tuhan Yesus. Akan masih mendingan lu hidup single tapi happy daripada lu punya keluarga tapi suami lu nggak bisa diandelin, capek banget. Jadi kita harus bisa memisahkan apakah ini di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Semua aktivitas seksual apapun di luar pernikahan itu jelas adalah dosa. Iya. Kuncinya ini, back to the Bible aja. Okay, let's go. Curhat Kak. Shalom. Ya, ini kembali kita ketemu lagi di hari yang kemarin kita sudah ngomongin tentang love and dating. Nah, bagian seksnya kan lagi ketinggalan nih. Nah, ini part yang paling ditunggu-tunggu buat teman-teman yang lagi menanti-nantikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ada di dalam depan saya ini yang akan boleh dipertanyakan dengan narasumber kita, tetap dengan Kak Felicia. Oke. Nah, kemarin kan kita udah ngomongin tentang pacaran ini ya Kak ya. Nah, ini ada temen yang lagi bertanya nih. Nah, ini ceritanya mereka lagi LDRan. Terus si lakinya itu minta bukti cinta gitu loh. Terus ada yang minta kadang duit untuk membuktikan apa kata demi cinta itu tadi gitu. Terus ada yang minta ponsek kayak seperti itu. Itu gimana sih Kak? Oke, ini dari minta pembuktian cintanya aja udah nggak bener nih. Iya. Cinta itu tidak dibuktikan dengan materi. Ya, cinta itu dibuktikannya bukan dengan hal-hal yang tadi kan mintanya materi, malah yang kedua mintanya dalam hal seks lagi kan. Nah, apalagi mungkin ada yang berpikir kan ini kita LDR, nggak dosa dong, kan kita nggak lakuin beneran, cuman by phone aja gitu kan. Nah, masalahnya pertanyaanku adalah kalau yang namanya phone sex itu berarti kan masing-masing punya halunya sendiri-sendiri gitu kan. Punya imajinasi sendiri gitu. Punya imajinasi sedang melakukan aktivitas seksual. Bener nggak sih? Iya, betul. Karena aku nggak pernah kayak gitu, jadi aku nggak terlalu tahu sebenarnya phone sex itu apa gitu. Tapi kira-kira kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi sambil teleponan, lalu masing-masing melakukan di tempatnya sendiri-sendiri. Itu sambil telepon, maksudnya masih sambil ngomong di telepon gitu. Sambil melancarkan rayuan-rayuan gitu kan, sambil mengeluarkan suara-suara. Iya, dan kayak seperti berhubungan intim tapi dengan suara gitu, dengan suara di telepon. Itu mainnya phone sex seperti itu. Oke. Itu gimana itu? Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa bisa punya ide kayak gitu? Saya percaya ide ini adalah bukan ide yang kudus dari Tuhan. Iya pastinya. Itu kan udah di luar batas. Iya kan? Berarti terjadi perjinahan secara pikiran. Iya, betul. Nah, kalau terjadi perjinahan secara pikiran, dosa nggak? Pasti dosa dong. Nah, dosa itu. Berarti boleh nggak dilakukan? Nggak boleh. Nah, udah tahu jawabannya. Oke, tapi kita harus tahu dasarnya apa. Ya, kita buka firman Tuhan deh ya. Sebelum kita pergi ke yang mana-mana, kita buka firman Tuhan Matius pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Iya. Nah, ini Alkitab terjemahan yang biasa kita tahu, menginginkan tadi bilangnya, ya kan? Betul. Nah, aku punya terjemahan yang lainnya lagi, bahasa Indonesia sehari-hari, aku bacain. Tetapi sekarang aku, Tuhan Yesus, berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, ya, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Jadi ini Tuhan Yesus lagi ngajarin, kalau seorang pria melihat wanita lalu memandang dengan nafsu berbirahi, ya, itu udah berzina dalam hati. Walaupun perjinahannya tidak secara jasmani, ini cuma visualisasi aja gitu kan. Halu doang gitu, itu udah berzina di dalam hatinya. Perzinahan itu jelas-jelas dosa. Orang yang berzina tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jadi ini adalah aktivitas berpacaran yang sangat-sangat
dilarang tidak kudus gitu. Betul, karena ini nanti bisa merembetnya ke yang lain-lain. Oke, kamu merasa dengan satu orang ini kamu bisa lakukan seperti itu, kan tidak terjadi secara langsung. Lalu nanti dia akan kan nggak ada ruginya itu. Apakah tidak menutup kemungkinan dia bisa lakukan kepada orang yang lain? Bisa saja itu. Ya kan? Nah, ini akan memancing terjadinya perselingkuhan demi perselingkuhan, perjinahan yang terselubung yang katanya nggak beneran gitu kan. Tapi ini balik kepada firman Tuhan, cuman di dalam hati aja itu udah terjadi perjinahan. Di terjemahan yang terjemahan lama ya, ini terjemahan lama ini lebih jelas lagi malah. Tetapi aku ini berkata kepadamu bahwa tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya, sudahlah ia berjinah dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi gitu loh. Kalau kita melihat baru memandang, waktu kita memandang sesuatu, lalu nafsu birahi kita ini kemana-mana, mulai terpancing nih nafsu birahinya, itu udah dosa, itu udah terjadi perzinahan. Nah, karena itu jangan izinkan. Termasuk ini hubungannya kepada apa? Pornografi. Iya, betul. Gitu. Waktu kita nonton hal-hal yang bersifat pornografi itu akan memancing. Udah jelas memandang pasti akan tergerak nih. Kuncinya ini back to the Bible aja. Gitu. Makanya kita jangan isi otak kita, pikiran kita, alam bawah sadar kita dengan memandang hal-hal yang tidak seharusnya dipandang. Betul. Tontonan kita juga perlu diperhatikan. Oke lah, kita nggak nonton yang bener-bener pornografi, yang blue film yang bener-bener gitu, ya. Tapi kita nonton yang sekarang gampang diakses aja, kayak misalkan drakor gitu, kan. Waktu kita ngelihat lagi ada aktivitas seksual yang tidak seharusnya dan belum waktunya kita lakukan hal itu karena kita belum masuk pernikahan, itu akan memancing kepinginnya. Aduh, kok enak ya, kok kayaknya gimana gitu loh. Jadi jangan biarkan itu terjadi. Gitu. Dengerin guys, jangan. Oke. Nah, jadi red flag ya, kalau ada cowok yang seperti kayak gitu, udah bahaya nih. Udah lebih bagus jangan diterusin deh. Iya, dan lagi kadang karena lebih cinta untuk buktiin, kirim duit dong gitu. Kalau kirim duit mah udah jelas-jelas lah. Ya karena cewek kelepek-kelepeknya gampang ya kan, mau aja diporotin. Embel cinta itu tadi. Nah, itu bukan satu alasan yang realistis untuk minta pembuktian cinta. Ya, jangan sampai kamu mau dikerjain dalam hal yang seperti gitu. Tadi di episode yang pertama aku ada bilang cowok itu harus bisa diandalkan secara ekonomi. Kalau mau hadiah-hadiah segala macam, cowok yang harus kasih kita dong. Kenapa kita yang kasih dia? Setuju. Kan dia akan jadi kepala dalam rumah tangga yang harus bisa diandalkan secara perekonomian, itu dia. Nah, kalau secara kita nikah aja belum udah dimintain segala macam, emangnya kita TM. Nah, itu balik nanti ke episode pertama tuh. Jadi jangan mau kayak gitu. Oke, udah ngerti ya di sini ya guys. Nah, ada satu pertanyaan lagi juga gini teman. Dia bilangnya gini, saya dulu sebelum di dalam Tuhan pernah ganti pasangan lebih dari 2 orang. Dan kadang sampai saat ini masih diingatkan melalui pikiran saya tentang dosa lama di persinahan. Padahal saya sudah bertobat. Gitu. Apakah dosa yang saya lakukan ini, apakah dosa yang saya lakukan dulu bisa turun ke anak saya nanti? Oke. Jadi ini teman kita ini pernah punya pasangan lebih dari 1, tapi intinya sebetulnya sudah minta ampun, sudah bertobat. Karena dia sekarang juga udah bertobat, lahir baru di dalam Tuhan. Nah, kenapa masih bisa muncul di pikirannya? Itu namanya intimidasi iblis. Ya, iblis itu kan sukanya gitu, mencuri, membunuh, membinasakan. Membinasakan damai sejahtera kita yang seharusnya secara firman Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu adalah setia dan adil, dia mengampuni dosa kita. Tuhan aja udah gak nginget-nginget lagi dosa kita yang di masa lalu. Ngapain kita mau dikerjain sama iblis nginget-nginget masa lalu kita, dosa kita di masa yang lalu. Jadi ini sebenarnya udah selesai. Waktu kita minta ampun, detik kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tuh udah nggak ngurus lagi dosa kita yang di belakang. Ini karena kenapa bisa terjadi seperti kayak gitu? Karena ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kita
gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya masalahnya udah selesai. Udah selesai. Jadi udah nggak usah, jangan izinkan iblis masih itu masuk lagi gitu. Menyerang, mengintimidasi. Kamu nggak kudus ya. Kamu dulu kan pernah sama si Anu, walaupun sekarang punya suami yang sah gitu kan. Nah, itu udah selesai. Itu kalau dia masih terintimidasi, itu iblis aja yang gangguin dia. Dah, tolak dalam nama Yesus, pakai firman, perkatakan bahwa enggak. Hidupku udah ditebus sama Tuhan Yesus, dosa masa laluku sudah selesai, sudah diampuni, dan udah nggak akan diingat-ingat lagi pelanggaran kita, udah dibikin putih seperti salju sama Tuhan Yesus. Amin, ya. Amin. Nah, terus pertanyaan berikutnya tadi kan dia punya anak dan dia khawatir anaknya dosanya dia ini bisa turun ke anaknya. Juga bisa kutuk keturunan, bisa gitu kan? Bisa. Apakah bisa turun? Jawabannya bisa. Nah, tapi pertanyaannya bisa turun, tapi juga kalau kita udah putuskan, kita bisa putuskan kutuk keturunan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita putuskan kutuk. Nah, ini banyak nih kutuk-kutuk yang menyangkutnya kayak gini. Kutuk perceraian, kutuk perjinahan, kita bisa lihat deh sekeliling kita. Ini kalau sananya nenek kakeknya dulu pernah bercerai, istrinya banyak atau suaminya banyak gitu. Terus nanti turun anaknya begini, wah nanti turun. Itu memang bisa ada dosa keturunan seperti itu. Nah, tapi kalau kita udah mengerti, ya, kita bisa putuskan dosa kutuk keturunan itu sehingga tidak turun kepada generasi di bawah kita. Gitu. Udah cukup sampai di kita yang pada waktu itu masih belum mengetahui. Begitu kita tahu kebenaran akan hal ini, kutuk itu kita putuskan, selesai, tidak akan turun lagi sampai ke bawah-bawah kita. Tapi bawah-bawah kita harus jaga terus hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke, ngerti ya guys. Dan ada lagi Kak di sini dibilangnya ini. Saya sudah menikah kurang lebih 22 tahun, tetapi sering berpisah karena pekerjaan. Nah, Kak, apakah kalau saya terkadang, maaf nih ya, kepingin berhubungan intim, teringat dengan suami sendiri itu juga dosa Kak, atau emang dibolehkan kayak gitu? Dan terima kasih buat berkat dan atas jawabannya. Atau di sini juga kadang melakukan kayak masturbasi atau onani kayak gitu. Itu gimana Kak? Oke, ini ngomong tentang berarti ini kan udah berkeluarga ya. Oke, aku jelasin sedikit dulu tentang tujuan seks di dalam rumah tangga ya, dalam pernikahan. Tujuan seks, Tuhan ciptakan seks ini untuk di dalam pernikahan ya, bukan di luar pernikahan. Jadi kita harus bisa memisahkan apakah ini di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Semua aktivitas seksual apapun di luar pernikahan itu jelas adalah dosa. Betul. Oke. Nah, di dalam pernikahan sekarang kan. Nah, dan aku yakin ini juga banyak jadi pertanyaan teman-teman yang bekerja di Hong Kong ini karena suami istri pada pisah nih kan. Kadang aku juga bingung sih, ini kok bisa gitu ya, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, pokoknya bertahun-tahun lah gitu kan. Kerja di Hong Kong, suaminya ditinggal gitu. Nah, perlu diketahui kalau untuk pria, kebutuhan seksual itu, hubungan intim suami istri, itu tuh adalah kebutuhan dasar, kebutuhan utama buat pria. Primer buat pria tuh gitu loh. Ya, kalau untuk wanita ya oke lah, masih bisa ditahan lah istilahnya gitu. Tapi kalau untuk pria, saudara ya, pria tuh lebih susah saudara, apalagi masih usia-usia yang produktif lah ya, masih ya 40-50-an pun itu masih bahkan kakek-kakek umur 70 pun saudara ya, kalau yang pasangannya masih subur masih bisa punya anak kan. Kalau cowok tuh nggak ada kadaluarsanya. Tapi memang Tuhan tuh menciptakan manusia ya dengan fungsinya yang seperti ini tuh ya semua ada tujuannya. Tujuan seks di dalam pernikahan ya, yang pertama adalah prokreasi. Pernah dengar nggak? Prokreasi. Prokreasi itu artinya untuk beranak cucu. Gitu. Nah, itu tujuan Tuhan yang pertama ya, beranak cucu. Makanya di Kejadian 1 ayat 8 kan waktu Tuhan memberkati ya, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah bertambah banyak, penuhi bumi. Nah, jadi memang
pernikahan itu ada seks di dalam pernikahan untuk tujuannya punya anak, gitu, memenuhi bumi, gitu, ya kan? Nah, jadi kalau sampai ada accident, married by accident, itu tujuan beranak cucunya terjadi, tapi salahnya tidak di dalam pernikahan. Nah, itu udah melengsle nih, udah nggak pada tujuan utuhnya gitu kan sebenarnya gitu. Nah, makanya harus di dalam pernikahan. Makanya hubungan intim boleh terjadi setelah menikah, setelah pemberkatan nikah khususnya ya. Nah, jadi itu yang pertama adalah untuk prokreasi. Tapi tidak semata-mata hubungan seksual suami istri ini hanya untuk punya anak dan punya anak terus. Ya, apalagi zaman dulu kan nggak ada hiburan yang lain, mungkin nggak ada KB juga zaman dulu kan, makanya kakek nenek kita, keluarga kita senior dulu anaknya banyak gitu kan. Iya, karena apa? Prokreasi terus. Ya kan? Nah, kayak gitu. Tapi itu alkitabiah. Ya memang tujuan Tuhan itu satu. Tapi selain daripada prokreasi, ya, bukan hanya untuk melahirkan anak-anak, tapi ada tujuan yang kedua. Ya, tujuan yang kedua itu adalah rekreasi. Rekreasi? Hiburan? Yes. Gitu. Ya, jadi makanya ini harus, karena tujuan yang kedua ini adalah untuk rekreasi, untuk kesenangan. Artinya gitu loh. Nah, ini ada ayatnya juga loh, jangan dipikir ini nggak ada ayatnya loh ya. Kita buka di Amsal 5 ayat 18 sampai 19. Amsal 5 ayat 18-19. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ini dicatat di Alkitab ya, jadi ini bukan pornografi ya, bukan hal yang ngeres gitu ya. Tapi memang ini dicatat ini seperti ini. Jadi istri itu untuk memuaskan suaminya gitu. Jadi untuk satu kesukaan, satu kayak healingnya suami istri gitu kan, kan rekreasi gitu kan. Karena apa, di dalam hubungan keintiman dalam hubungan suami istri ini juga gitu kan ya tujuannya kan tadi untuk punya anak, tapi kan nggak semata-mata berhubungan untuk punya anak terus punya, apalagi zaman now orang mau punya anak kan mau mikir ya kan, ya bisa biayain nggak gitu kan ya, seperti itu. Nah, tapi yang kedua juga adalah untuk rekreasi, adalah untuk kesenangan. Karena apa, waktu terjadi hal seperti itu tuh akan mengikat hubungan suami dengan istri gitu kan, jadi satu badan ya kan. Nah, itu menguatkan juga hubungan ikatan kasih di dalamnya gitu loh. Nah, tentunya ini semuanya nih dalam hubungan pernikahan loh ya. Iya, betul. Nah, lalu yang berikutnya juga untuk menjaga sebetulnya protection, untuk protection masing-masing. Karena Tuhan kan tahu nih, ini menciptakan manusia, laki-laki ini lebih gampang birahi nih, gitu kan ya. Kalau dia nggak punya pasangan untuk secara kebutuhan jasmaniahnya untuk bisa dilaksanakan, dikeluarin nih istilahnya gitu kan ya. Ini bahaya nih. Makanya di 1 Korintus 7 ya, ayat yang kedua, Paulus mencatat gini, mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki punya istrinya sendiri dan setiap perempuan punya suaminya sendiri. Gitu, supaya tidak terjadi percabulan, nggak cari dari yang lain, karena memang kebutuhan jasmaniah. Gitu. Udah dari Tuhan sendiri. Iya, nah kebutuhan jasmania itu, keinginan kebirahian itu adalah menjadi hal yang kudus di dalam pernikahan. Karena memang inilah tujuan Tuhan menciptakan seksualitas di dalam pernikahan ini. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi. Ini kalau sampai terpisah, kan, apalagi bisanya bertahun-tahun pula, gitu kan. Tujuannya ini jadinya sulit untuk tercapai kan? Cuman bisa komunikasi, karena kan jarak jauh. Mau prokreasi nggak bisa. Mau rekreasi ya juga nggak bisa, ya kan? Prokreasinya di download. Kayak gitu. Lalu, nah
Apalagi yang ketiga, proteksinya nggak terjadi. Ya, makanya ini bahaya sebetulnya. Ya, kalau kita lama-lama intinya membiarkan berpisah terlalu lama, memang boleh diizinkan berpisah. Ini pokoknya baca soal ini 1 Korintus 7 lah ya. Dipisahkan, berpisah atas persetujuan bersama itu oke. Nah, tapi berpisahnya persetujuannya yang disetujui itu berapa lama? Gitu. Ini kan kalau di konteksnya di 1 Korintus 7 itu berpisah untuk sama-sama berdoa nih. Kalau misalkan lagi ribut apa segala macam, pisah dulu. Pisahnya berapa lama? Cooling down dulu nih, gitu. Atas persetujuan bersama. Setelah itu ya balikan lagi. Udah adem nih, udah lempeng lagi nih pikirannya, balik lagi. Nah, ini kalaupun teman-teman yang kerja di Hong Kong ini berpisah karena pekerjaan, kalau bisa makanya jangan berpisah terlalu lama, karena apa? Proteksi kepada suamimu ini tidak terjadi nih. Nanti jadi renggang gitu. Nah, sekarang kalau yang tadi pertanyaannya demi gitu, untuk rekreasi berarti kan kesenangan. Demi untuk rekreasi. Aduh, ini gimana nih? Ini sebenarnya pertanyaannya susah untuk dijawab nih. Karena akhirnya waktu kita melakukan sendiri, tadi kan melakukan sendiri. Jadi kan inget suami gitu kan ya. Aduh, udah lama nggak disentuh suami nih gitu kan ya. Lalu akhirnya jadinya terjadi namanya masturbasi. Masturbasi itu lebih belak-belakannya adalah jadi kayak melakukan hubungan intim tapi sendiri gitu. Jadi kayak ngerangsang diri sendiri, ya melakukannya ya sendiri gitu. Walaupun ini dia ngebayangin suami sendiri gitu ya. Tapi hati-hati nih. Nah, makanya nih. Nah, hati-hati bisa jadi hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan kalau akhirnya kita jadi keterusan seperti itu. Ngerti nggak? Ketagihan nanti malah ketemu suaminya sendiri, malah kita udah nggak nafsu nih. Efeknya ke situ. Efeknya bakalan ke situ gitu loh. Karena kan konsepnya Tuhan bukan untuk sendiri. Tapi tubuh istri adalah punya suami, suami adalah punyanya istri. Itu juga Alkitabiah. Ada tuh semua ayat-ayatnya ada. Nanti kalau perlu kita cantumin ya ayat-ayatnya semua di sini. Iya, guys. Nah, jadi kan konsep tujuan utamanya itu tidak terlalu tercapai. Gitu loh. Memang agak susah ya ini mau ngomong, di Alkitab nggak ada tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, di Alkitab itu berarti boleh dong. Kalau nggak ada berarti boleh dong. Nah, justru itu terbalik tuh pola pemikiran yang begitu. Justru kalau kita ini nggak jelas, ragu-ragu boleh atau nggak boleh, kalau menurut saya sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Patokannya Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, betul. Ini patokan nih. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau kita nggak yakin ini benar atau nggak benar, lebih baik tidak dilakukan. Daripada akhirnya terjerumus dalam dosa. Oke, nah memang di Alkitab ada ngebahas soal onan ya, onani itu ya, itu di Kejadian pasal 38 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ayat 9, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, istilah kata onani itu dari kata ini, namanya si Onan ini. Nah, jadi yang dicatat di Alkitab itu kasusnya adalah seperti kayak gini. Jadi si Onan ini disuruh menghampiri istri kakaknya, tapi dia nggak kepengen prokreasinya terjadi ya, sehingga setiap kali berhubungan dia buang maninya. Nah, ternyata itu melakukan seperti itu, ayat yang ke-10, yang dilakukan seperti itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, ini nggak plek-ketiplek sih, tapi bisa arahnya ke situ gitu loh. Karena waktu yang terjadi di masturbasi atau onani itu kan dibuang. Betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi
baliknya yang lebih menjadi patokan ya itu tadilah. Ya, kalau tidak berdasarkan berkreasi, kalau dengan iman jangan dilakukan. Sebaiknya seperti itu. Nah, aku berusaha mengerti dan mencoba mengerti kenapa ini bisa terjadi dan sangat alamiah untuk terjadi. Kita jauhan sama suami gitu kan ya pastilah kangen lah atau apa gitu. Apalagi kan kalau perempuan kan kalau perempuan tuh lebih bukan ke hal yang secara fisik sih ya, tapi lebih kayak perhatiannya, lebih kayak care-nya, sayangnya gimana. Tapi kan ini di sisi yang lain yang si cowoknya juga kan perlu, ya kan? Seperti ya gitu. Nah, jadi ada sisi pandang yang lainnya lagi, daripada si cowoknya nanti pelampiasan kepada orang lain, ini tuh masih lebih mending lah istilahnya gitu loh. Ya kan daripada dia berjinah kepada orang lain. Iya, daripada dia tapi ini kan kebutuhan fisik. Tapi aku pernah nyimak juga pembicaraan yang seperti kayak gini. Kalau kita menyerahkan keinginan birahi kita kepada Tuhan, Tuhan bisa menguduskan pikiran kita sehingga yang kita harus lakukan adalah bukan pelarian ke masturbasi atau onaninya. Tapi kalau khususnya untuk cowok ya, untuk cowok Tuhan akan bisa keluarkan air maninya itu, maksudnya yang memang harus dikeluarkan itu lewat mimpi basah. Oh iya, itu sebabnya. Sehingga itu kan kudus kan. Nah kan nggak mikir yang jorok-jorok, yang aneh-aneh, yang tidak seharusnya dipikirkan. Itulah cara Tuhan. Keajaiban Tuhan benar itu. Seperti itu. Dan aku percaya untuk kita pun, ya, maksudnya kita yang wanita-wanita ini gitu ya, supaya kita mikirnya nggak ke arah situ. Saran aku adalah, ayo kita terlibat aktif di hal yang lain yang positif yang membangun, sehingga kita nggak ada kepikiran ke arah situ, gitu ya. Mungkin kita terlibat aktif di pelayanan, gitu kan sibuk tuh doa sana doa sini, ini itu, gitu kan ya, sehingga entah nggak sempet lah kita mikir yang ke arah seperti itu. Tapi bukan berarti kita menghapuskan keinginan itu, tapi solusinya adalah siapkan waktu, ya ketemulah dengan suamimu, pulanglah, jangan lama-lama gitu. Jangan lama-lama. Kalau nabungnya udah selesai ya, udah terkumpul apa-apanya yang dibutuhkan, ya wes kalau pulang ada suami menanti di rumah, pulang aja. Ya, nah gitu guys. Kasihan suami yang di rumah lagi nunggu-nunggu gitu loh. Nah, udah jelas ya di sini, udah kalau bukan karena iman, wes aja dilakuin ini, gitu kan. Nah, ini ada lagi Kak nih ya. Ini hampir mirip sih, statusnya sih udah suami istri. Terus tadi kan juga dibilang boleh nggak sih? Tadi kan ini juga kan hubungan lewat HP atau ponsel kayak gitu lagi. Diperjelas lagi, ini ada pertanyaan seperti itu. Nah, kembali lagi, boleh nggak sih Kak? Kalau yang tadi awal pertanyaannya masih pacaran. Kalau yang ini udah suami istri. Suami istri tapi melakukannya phone sex. Gitu. Balik lagi. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan seks atau enggak? Iya, tadi kan rekreasi, rekreasi dan protection kan. Nah, itu masuk nggak ke situ? Kalau nggak, takutnya ya itu yang nggak usah. Takutnya waktu kita membiarkan itu menjadi satu kebiasaan, gitu, akhirnya kita lebih menikmati yang secara visual yang kehaluan secara diri sendiri, menikmati dengan diri sendiri daripada dengan suami. Betul. Nah, yang perlu dihindari adalah itu. Jadi harusnya pertanyaan ini sudah cukup terjawab lah ya. Nah, ada yang lebih aneh lagi nih Kak, yang ini status sudah suami istri, terus si suami ini punya orientasi seksual, imajinasi seksual itu yang aneh-aneh gitu. Nah, ini gimana sih? Jadi sebagai melayanin istri, itu kita kan sebagai istri untuk melayani suami kan. Gimana sih ngadepin suami yang kayak gini gitu? Kita perlu balik ke sebelumnya. Kenapa suami bisa punya orientasi seksual yang aneh-aneh? Pasti dia dapat inspirasi tuh. Pasti lagi tontonan atau apa kayak gitu. Inspirasinya itu yang kita harus buntuin. Nah, makanya ya, ini cowok-cowok juga dibahaya nih. Jangan biarkan otakmu nih dikotori dengan hal-hal yang akhirnya membuat sesuatu yang
tidak seharusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi tapi kalau udah terjadi nih kan. Jadi kan dia mungkin punya imajinasi yang gimana. Oke, ini ada beberapa hal yang kita perlu catat dalam hal ini. Yang pertama ya, seks itu harus menghormati Tuhan. Oke. Seks itu harus menghormati Tuhan karena tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Ingat ya, tubuh kita ini ada bait Allah. Gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita yang lebih dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau ada halusinasi yang gimana-gimana, apakah itu menyenangkan Tuhan atau enggak? Ya, itu gitu. kuncinya itu. Apakah itu untuk memuaskan hawa nafsumu karena kamu udah dapet ide, ya, dapet ide yang macem-macem. Oke, kalau idenya masih yang normal-normal aja, masih berputaran tadi prokreasi, rekreasi dan masih. Tapi kalau akhirnya sampai menyakiti pihak yang salah satunya ya, atau mungkin kebalikannya bisa jadi gitu kan, spouse-nya gitu, pasangannya, ini kan udah nggak bener gitu. Bukan untuk menyakiti kan, karena ada yang saking ininya halunya udah terkontaminasi segala macem gitu kan, jadinya dia waktu lagi berhubungan tuh harus menyakiti gitu, entah dicambuk pakai ikat pinggang atau apa, ini kan jadinya ini ngaco nih gitu kan. Ingat ya bahwa seks itu harus menghormati Tuhan. Lalu yang kedua, seks itu harus eksklusif. Dalam arti eksklusif itu hanya dilakukan bersama dengan pasangan yang memang sah dan satu-satunya. Sekalipun mungkin ada konsen, artinya salah satu pasangan mengizinkan ada orang lain nih di dalam ruangan nih, atau aduh gue udah nggak bisa, udah lu sama orang lain aja, gue izinin tetap nggak bisa. Karena ini sifatnya seks ini adalah eksklusif, hanya dengan orang yang memang pasangan yang memang sah dan satu-satunya di dalam Tuhan. Istri atau suami. Istri atau suami satu-satunya. Oke, ini tadi yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, seks itu harus penuh kasih dan berorientasi pada orang lain. Kan ini kan ungkapan kasih. Jadi seks itu adalah ya harus penuh kasih dan orientasinya kepada orang lain, bukan diri sendiri. Kita baca ayat dulu. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Karena itu hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, dan demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada istrinya. Nah, jadi ini maksudnya berorientasi kepada orang lain itu karena gini, tubuhku itu punyamu, tubuhmu punyaku, gitu. Jadi kayak misalkan si suaminya udah kepengen nih, gitu, tapi istrinya nggak mau, dipaksa, gitu. Nah, ini tanda kutip terjadi pemerkosaan nih, walaupun sama istri sendiri. Ini kan dalam arti pemaksaan. Kan? Iya, karena kan dia orientasinya kepada dirinya sendiri. Pokoknya gue mau sekarang juga gitu kan. Istrinya nih mungkin lagi sakit atau lagi apalah gitu kan. Ya, nah gitu. Makanya orientasinya harus kepada orang lain. Kalau penuh kasih, kita akan mengerti pasangan kita. Oke, istri gue lagi capek nih gitu. Atau kebalikannya, biasanya istri yang suka nggak mau sih gitu. Nggak maunya karena males aja gitu kan. Nah, tapi kalau si istri yang ngerti bahwa orientasinya adalah kepada pasangannya, kan tubuhku udah punyanya suamiku, gitu kan. Dia akan berusaha semaksimal mungkin, untuk melayani. Untuk melayani, orientasinya kepada orang lain, tapi penuh kasih, gitu ya. Nah, itulah makanya nanti akan terjadinya itu saling memproteksi, akan terjadi kedekatan lebih lagi itu, keeratan hubungan. Iya, tadi karena ini, gitu. Terus yang itu tadi yang ketiga, yang keempat. Seks suami istri harus terjadi secara teratur. Secara teratur. Itu maksudnya? Teratur itu artinya yaitu hanya boleh enggak melakukan itu waktu
ada persetujuan bersama untuk saling menjauh yang tadi. Oh, oke. Tapi kalau nggak ada persetujuan itu, ya dua-duanya sama-sama punya kewajiban untuk memenuhi, sama-sama memenuhi, gitu. Ya, nah masalahnya frekuensinya itu masing-masing lah. Yang terakhir satu lagi, seks suami istri itu menyatukan, ya. Jadi menyatukan keintiman itu, keintiman seksual menyatukan suami dan istri, bukan hanya menyatukan secara jasmani aja, secara visualnya disatukan, jadi secara jasmani jadi satu, ya, tetapi juga secara emosional, secara spiritual, gitu ya, bondingnya itu terjadi, gitu, ya. Ngerti. Nah, jadi inilah beberapa catatan yang perlu kita perhatikan di dalam seksualitas. Di dalam pernikahan ya, khususnya suami istri. Nah, makanya hubungan suami istri itu penting karena bukan cuman punya anak aja tujuannya, gitu ya. Apalagi biasanya ya yang udah punya anak, terus anaknya masih kecil, terus ada lagi tiba-tiba. Ya, terus kan ribet nih, si istrinya sibuk ngurusin anak gitu kan, akhirnya suaminya dicuekin gitu ya. Suaminya nggak keurus nih gitu kan. Nah, sebenarnya ini berlakunya bukan hanya waktu baru menikah aja gitu, atau waktu anak-anaknya umur sekian, tapi sepanjang pernikahan itu ya memang tujuannya ini gitu loh. Jadi sebenarnya posisi antara anak dengan suami ya kita sebenarnya harus lebih ke suami sih, gitu. Kalau nggak ada suami kan nggak ada anak juga. Nggak ada anak juga. Betul. Oke. Nah, udah jelas ya di sini guys ya. Nah, dan ini tentang seksualitas juga Kak, tapi ini bukan soal suami istri lagi ini ya. Ini yang terjadi di dunia modern hari-hari ini itu, yang penyuka sesama jenis ini atau penyimpangan seksualitas ini gimana Kak? Aduh. Ini lagi viral ya, lagi hot ya, lagi hari-hari ini mereka ya LGBT itu tadi. Nah, ini gimana ini Kak? Udah jelas itu dosa. Iya, betul. Tidak ada di dalam kerangka perencanaan Tuhan menciptakan manusia adalah Adam dengan Hawa. Ya, bukan Adam dan Anton. Betul sekali. Demikian juga bukannya Siti dan Nurbaya misalkan gitu, cewek sama cewek, cowok sama cowok, enggak. Ini tadi tujuan pernikahan kan untuk prokreasi. Gimana bisa prokreasi kalau sesama jenis, betul. Ya kan? Nggak mungkin, itu udah sama sekali udah salah lah, gitu ya. Kembali kepada firman Tuhan, buka firman Tuhan dulu. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nah, perhatikan ini, janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ya, ini yang kita bahas kan, orang cabul. Cabul tuh pikirannya ngeres dari pornografi dah tuh penyembahan berhala, udah jelas berzina ya, bukan sama pasangannya atau belum masuk dalam pernikahan sudah melakukan, itu masuk dalam perzinahan. Banci, cewek pengen jadi cowok, cowok pengen jadi cewek. Dan orang pemburit. Nah, orang pemburit di sini, aku lanjut dulu. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk terus tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ini jelas banget waktu nyemplung dalam dosa-dosa ini, cabul, ini khususnya yang dalam dosa seksualitas ya, cabul, berzina, banci, orang pemburit itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Orang pemburit itu apa? Pemburit itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, itu dari kata arsenokoitai. Artinya ya, arseno itu artinya adalah kata untuk laki-laki. Arseno, laki-laki. Koitai itu adalah kata untuk tikar atau tempat tidur. Nah, di situ arti arsenokoitai itu merujuk pada homoseksual, yaitu pria yang berada di tempat tidur dengan pria lain. Gitu. Jadi pemburit di sini jelas banget berbicara tentang orang yang sejenis. Ya, homoseksualitas. Ya, homo atau lesbian ya, yang sejenis.
Dan di sini dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita benci dosanya, tapi kita mengasihi orangnya. Ya, gitu. Jadi sikap kita sebagai gereja, kalau ada teman kita yang mungkin jatuh dalam dosa lesbian, homo, seperti itu ya, saudara ya, kita sambut orangnya, kita kasihi orangnya, tapi kita nggak suka dosanya. Karena dosanya itu akan membuat dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi, semua dosa, semua ikatan ini bisa selesai kok. Ya. Nggak ada yang mustahil. Amin. Jalan keluarnya cuma satu, dalam Yesus. Dalam Yesus. Ya, Tuhan Yesus sanggup kok mengubahkan ya kecenderungan, mungkin kesalahan apa nih orientasi kita seksual kita gitu ya. Tuhan sanggup kok gitu. Kita tahulah banyak kesaksian-kesaksian yang orang-orang yang sudah diubahkan sama Tuhan, bahkan yang udah pernah operasi sekalipun Tuhan bisa kembalikan kok gitu. Kodrat awal. Nah, ya. Jadi kasih karunia Tuhan tuh berlimpah buat setiap kita semuanya yang memang mau menerima kasih karunia dari Tuhan. Tuhan nggak akan maksain, tapi Tuhan menantikan kita sendiri mau menerima kasih karunia itu, kita bergerak, dosa apapun juga Tuhan sanggup ampuni, dan kita bisa berjalan dalam kehidupan yang baru. Amin. Gitu. Ya, gitu. Nah gitu guys. Nah, Oke. Untuk topik seks seksualitas yang kita boleh terima berkat dan inspirasi, bahkan kita boleh belajar banyak dengan narasumber kita Kak Felicia. Mungkin ada tambahan lagi Kak tentang seksualitas? Ini cerita ngobrolin tentang ini nggak akan ada habis-habisnya ya. Betul. Nah, jadi di episode kali ini dibagi menjadi 2 bagian, Love, Sex, and Dating ini. Kalau mau ditanya-tanyain pasti masih ada aja pertanyaan ya. Banyak pasti. Dan saya percaya kita semua terberkati semuanya, dan kita akan lanjutkan keseruan ini, saudara ya. Nggak berhenti sampai di Love, Sex, and Dating aja. Tapi kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Kita akan ngulik lebih dalam lagi soal pernikahan itu sendiri ya. Secara khusus tentang pernikahan, karena banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam pernikahan, saudara ya. Nah, untuk itu saudara, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang kita akan bahas, Anda bisa layangkan pertanyaan kalian bisa ketik di kolom komentar, saudara ya, pertanyaan apa saja tentang pernikahan. Pasti super banyak pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti berdasarkan pertanyaan yang masuk bulan depan, kita akan bahas di episode berikutnya dalam podcast ini, Curhat Kak, khusus pernikahan ya saudara ya. Silakan catat di sini dan kita akan jawab di episode berikutnya. Nah, gitu guys. Untuk perbincangan kita kali ini di Curhat Kak tentang Love, Sex, and Dating. Nah, sekian, dan kiranya apa yang sudah dikatakan semua dari narasumber kita Kak Felicia menjadi berkat bagi teman-teman semua yang lagi nonton saat ini pun juga. Nah, sampai jumpa di next session guys. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.